Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama saya Dewi Ratnaningrum. Di video kemarin kita sudah membahas tentang teks deskripsi kan? Nah, di video kali ini kita juga akan membahas tentang teks deskripsi. Tetapi materi yang akan kita pelajari kali ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kita lanjut saja ya supaya lebih cepat. Oke. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu apa sih? Jadi, ketika kalian membaca suatu teks deskripsi, pasti urutannya itu tidak melompat-lompat kan, tetapi sistematis dimulai dari awal sampai akhir. Begitu juga ketika kalian diminta untuk menulis tentang teks deskripsi, itu juga kalian tidak boleh tulisannya itu melompat-lompat, tetapi harus sistematis atau urut. Nah, itu berkaitan dengan struktur teks. Jadi struktur teks ini adalah bangunan. Nah, struktur teks deskripsi ini ada apa saja? Ada 3. Yang pertama ada identifikasi, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan atau pesan. Oke, paham ya? Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Mari kita bahas satu persatu. Identifikasi itu apa ya? Nah, identifikasi itu berisi nama objek, kemudian lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Nah, diingat-ingat ya, di situ ada kata lokasi. Kalau misalnya lokasi itu biasanya yang dibahas adalah tentang bangunan atau tempat. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendeskripsikan manusia, ya jangan ditulis tentang lokasi di bagian identifikasi. Oke, lanjut. Struktur yang kedua di deskripsi bagian itu berisi perincian bagian objek. Nah, di bagian ini dapat berisi apa yang kita lihat, didengar, dan dirasakan oleh penulis. Nah, jenis deskripsi bagian itu nanti ada berbagai macam. Kita bahas di slide berikutnya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah simpulan dan kesan. Di bagian ini berisi kesan umum objek yang dideskripsikan. Jadi kesan umum atau pandangan dari si penulis. Nah, di sini itu sifatnya adalah subjektif. Oke, itu struktur teks deskripsi. Diingat-ingat strukturnya ada 3: identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau pesan. Selanjutnya adalah jenis pengembangan deskripsi bagian. Jadi di bagian strukturnya tadi itu kan ada deskripsi bagian. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Jenis pengembangannya itu ada berapa coba? Ada 4. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, berdasarkan proses suatu berlangsung. Dan yang keempat, deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan. Oke, kita bahas satu persatu. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya kalian itu mendeskripsikan sebuah bangunan atau sebuah rumah, di deskripsi bagian itu nanti kalian bisa tuliskan bagian-bagian ruangan dari rumah. Misalnya, bagaimana kondisi pintunya, bagaimana kondisi ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, dan sekitarnya. Nah, itu yang disebut dengan jenis pengembangan deskripsi bagian berdasarkan ruang. Selanjutnya, kalau berdasarkan anggota bagian-bagian objek, itu bagaimana? Contohnya, misalnya kalian ingin mendeskripsikan sebuah pantai. Nah,
yang dideskripsikan di deskripsi bagian itu berarti bisa berupa pasir pantai, kemudian ada biota laut, ada pemandangan yang ada di bagian pantai itu. Nah, itu berarti mendeskripsikan bagian-bagian objek pantai. Selanjutnya, jenis deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung. Nah, jenis deskripsi bagian ini berarti digunakan untuk mendeskripsikan suatu acara atau kegiatan karena berdasarkan proses suatu berlangsung. Berarti di deskripsi bagian ini nanti yang dibahas adalah awal kegiatan, bagian tengah atau inti kegiatan, dan bagian penutup. Itu ya. Selanjutnya, jenis yang keempat tadi adalah deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, di deskripsi ini berarti yang diceritakan hanyalah hal yang menjadi bagian favorit si penulis. Misalnya seperti ini. Di perpustakaan ini bagian yang paling saya sukai adalah tempat untuk membaca buku karena di tempat ini terasa sangat nyaman. Tempatnya luas dan dingin. Misalnya seperti itu. Oke, sudah paham dengan struktur teks deskripsi? Selanjutnya, saya akan memberikan contoh teks deskripsi berdasarkan strukturnya. Mari kita perhatikan. Tadi kalian sudah menyimak contoh teks deskripsi beserta dengan strukturnya kan? Nah, bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang penggunaan bahasa teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi nanti kalian akan menemukan beberapa penggunaan bahasa ya. Yang pertama itu adalah menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi kalimatnya itu rinci, jelas, sehingga konkret, sehingga menjadi lebih nyata. Contohnya nih, misalnya Nadia adalah anak yang rajin. Di situ ada kata rajin. Kemudian dirinci lagi. Dia selalu membantu ibunya setelah pulang sekolah dengan cara
membantu berjualan, mencuci piring, dan juga menyapu. Jadi rajinnya di situ itu sudah dijelaskan bahwa dia itu suka membantu ibunya. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat dengan cerapan panca indera. Sudah kita bahas sebelumnya. Cerapan panca indera berarti bisa dilihat, bisa didengar, dan dirasakan. Contohnya, contoh kalimat yang seolah kita bisa melihat. Di samping rumahku terdapat kandang sapi dan kambing. Itu bisa dilihat kan? Seolah bisa dilihat. Selanjutnya, gemericik air yang selalu terdengar membuat suasana rumahku terasa sangat nyaman. Gemericik air itu seolah kita bisa mendengar. Rasa sangat nyaman seolah-olah kita bisa merasakan. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat dengan cerapan panca indera. Selanjutnya, yang ketiga adalah penggunaan kata dengan kata dasar KTSP. Oke. Yang keempat adalah penggunaan sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Misalnya, kalian akan menggunakan kata wajah. Nah, sinonim dari kata wajah itu adalah muka, kemudian paras, kemudian bisa juga mimik. Itu adalah sinonim dari kata wajah. Selanjutnya, kalau misalnya kalian ingin menggunakan kata senang, berarti sinonimnya atau kata yang memiliki makna yang sama itu ada gembira, riang, bunga, bahagia, seperti itu. Itu adalah sinonim atau persamaan kata yang memiliki makna yang sama. Selanjutnya yang kelima adalah penggunaan kata depan dan huruf kapital. Penggunaan kata depan ini ada di, ke, dari, pada. Nah, penulisannya ini nanti dipisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, kata-kata ini biasanya adalah menunjukkan lokasi, tempat, arah. Misalnya, di pantai Parangtritis, di sebelah utara, di balik gurun. Seperti itu. Itu penulisannya dipisah. Selanjutnya adalah penggunaan kata khusus. Misalnya, ada kata sayur. Sayur itu kan masih umum, kemudian dikhususkan. Misalnya ada sayur kol, kemudian ada kangkung. Seperti itu ya. Selanjutnya misalnya buah. Buah itu umum, khususnya itu ada stroberi, ada mangga, ada pisang, seperti itu. Selanjutnya, kalimat bermajas. Fungsi kalimat bermajas pada teks deskripsi ini yaitu supaya kalimatnya itu menjadi lebih menarik. Contoh kalimat bermajas itu seperti ini. Suara ombak yang berdebur berkejar-kejaran sangat menyentuh hatiku. Misalnya seperti itu. Ombaknya berkejar-kejaran dan menyentuh hati. Itu kan misalnya di kehidupan nyata itu kan tidak ada kan, tetapi kalimatnya itu menjadi lebih indah. Oke, selanjutnya yang ke-8 adalah penggunaan kata bervariasi. Nah, itu penggunaan bahasa dari teks deskripsi. Ada 8 ya. Silahkan kalian baca dan ingat-ingat lagi. Materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi sudah selesai. Selanjutnya, mari kita berlatih supaya kita tahu tentang pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Oke, sudah siap? Tugasnya adalah bacalah teks deskripsi dengan judul Pesona Pantai Senggigi. Kemudian, coba kalian kerjakan. 1. Telaahlah struktur teks deskripsi tersebut. Kemudian yang kedua, tentukanlah kaidah kebahasaan teks deskripsi tersebut. Oke, sudah paham tugasnya? Silahkan kalian kerjakan. Kemudian kalau sudah selesai, kirimkanlah hasil pekerjaan kalian itu ke Bapak dan Ibu guru untuk dikoreksi dan mendapatkan umpan balik.
siapa tahu masih ada perbaikan dari jawaban yang kalian kirim. Oke. Nah, video tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi sudah selesai dan cukup sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Halo, dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang belajar hari ini.